making disciples, transforming lives. Di awal tahun ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang perlu kita miliki, sebuah DNA yang perlu kita hidupi, yaitu the spirit of excellence. Sepanjang hari ini saya khotbah dengan tema excellence. Munculkan temanya? Oke. Excellence that attracts God. Di umum kelima, kita akan kupas dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Semua tokoh-tokoh punya sisi-sisi tentang excellence yang perlu kita dengarkan. Saudara, kenapa kita ini perlu untuk bertindak excellence? Karena kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Berarti kehidupan yang kita jalani di dalam kelahiran baru, itu kita perlu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan ingin kita bersinar dengan terang supaya mereka bisa melihat, orang-orang bisa melihat perbuatan kita yang baik. Dan mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Saudara, itulah rencana Allah. Seharusnya kita yang sudah diselamatkan, kita punya appetite untuk kita melakukan lebih baik bagi Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan baik lebih lagi dan lebih lagi. Kalau di masa lalu dulu waktu kita belum bertobat, kita masih hidup di dalam dosa. Kita punya appetite untuk melakukan lebih dalam dan lebih dalam akan perbuatan-perbuatan dosa. Seharusnya sekarang kita berbeda. Kita punya selera, kita sangat bernafsu untuk excellent. Melakukan perbuatan jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Katakan amin. Kita akan sekarang belajar dari Nehemia. Siapakah Nehemia? Nehemia ini adalah seseorang yang melayani sebagai juru minuman raja. Ketika orang-orang Israel itu dibuang ke dalam pembuangan, yaitu di Babel. Lalu Nehemia ini mendapatkan kabar tentang keadaan Yerusalem. Inilah saatnya di mana orang-orang itu kembali melewati masa-masa pembuangan. Tapi rupa-rupanya kondisi Yerusalem dalam keadaan yang sangat tercela. Dan yang luar biasa, di bawah kepemimpinannya, tembok Yerusalem itu selesai dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 52 hari. Ini sesuatu yang extraordinary. Kenapa? Karena pada waktu itu, para penduduk yang ada di situ bukan lagi orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi yang mereka menolak untuk pergi ke pembuangan, mereka ada dalam keadaan lemah, dalam keadaan tercela. Karena Tuhan itu ingin mendisiplin orang-orang Israel. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan berkata melalui nubuatan. Saudara, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai engkau. Saudara, yaitu rancangan damai sejahtera. Pergilah ke sana. Karena di situ ada harapan, di situ ada masa depan. Engkau akan terpelihara sekalipun engkau ada dalam masa pembuangan. Tapi setelah itu ketika mereka kembali, saudara, ternyata ada orang-orang, sisa-sisa orang Israel yang gak mau pergi. Mereka dalam kondisi tercela. Mereka hidup di situ, saudara, dihina, diolok-olok. Sehingga ada banyak penduduk-penduduk, bangsa-bangsa lain yang menduduki tanah Kanaan. Mereka gak suka sama orang Yahudi. Dan ketika orang-orang Israel kembali, keadaan mereka tercela, temboknya hancur. Lalu saudara, Nehemia ini memimpin sebuah pergerakan untuk membangun tembok Yerusalem. Ini extraordinary, kenapa? Karena ada banyak musuh ingin menggagalkan. Saudara, banyak orang gak suka itu terjadi. Itulah sebabnya kita bisa belajar dari kehidupan Nehemia, bagaimana kita ini bisa memiliki kehidupan yang excellent. Bagaimana kita ini bisa punya spirit of excellence. Saudara, kita langsung baca ayatnya, Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani,
salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sampai di sini. Munculkan poinnya, saudara. Kalau Anda mau hidup dengan spirit of excellence, pertama-tama Anda harus membawa beban Anda terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Nehemia ini bisa menyelesaikan proyek yang maha besar itu, yang hebat itu, mengembalikan tembok Yerusalem? Di mana dia mendapatkannya? Dia mendapatkan visi dan beban itu melalui doa. Katakan amin. Saudara, tahukah saudara, Anda tidak pernah mencapai apapun melebihi apa yang Anda berani visikan atau impikan. Disinilah banyak orang-orang Kristen itu seringkali dikatakan kenapa kok orang Kristen itu tidak lebih cerdik daripada orang-orang dunia. Karena sometimes orang-orang dunia itu lebih percaya akan kuasa daripada visi. Lebih percaya akan kuasa daripada impian. Sementara banyak orang Kristen, sayangnya mereka hidup dipenuhi Roh Kudus, mereka punya Roh Kudus, tapi mereka nggak punya mimpi, mereka nggak punya visi. Saudara, bahkan orang-orang dunia, mereka bisa dengan akal mereka menggambarkan sebuah impian. Saudara, tanpa ada pertolongan Tuhan, dan mereka itu bisa melihat ada kuasa di dalam impian itu, apalagi seharusnya kita. Katakan amin. Apa yang membedakan kita dengan orang dunia adalah, saudara, kita tidak mengandalkan kreativitas kita sendiri. Kita nggak mengandalkan kemampuan kita. Kita nggak mengandalkan pengalaman kita di masa lalu. Kita nggak mengandalkan karisma kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan alami kita. Tidak ada masalah dengan itu semua. Tapi itu jadi masalah kalau kita menjadikan itu semua sebagai sumber. Ingat, sumber kita tetaplah Tuhan. Itulah sebabnya hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah Nehemia berdoa. Karena dari doa itulah ketika dia bergumul di dalam doa, ketika dia membawa beban itu kepada Tuhan, saudara, ketika dia membawa kondisi Yerusalem itu ke tangan Tuhan, dari situlah muncul yang namanya sebuah visi, sebuah impian, sebuah dorongan yang lahir dari beban sorgawi untuk memulihkan keadaan Yerusalem dan membangun pertama-tama tembok Yerusalem. Saudara, beban kalau tidak dibawa kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sebuah visi. Beban kalau nggak pertama-tama dibawa di kaki Tuhan, kita bawa di dalam doa, itu hanyalah akan menjadi sebuah tekanan. Saudara, itulah sebabnya orang Kristen, inilah saatnya, saudara, orang-orang Kristen kalau Anda mau bersinar di tengah dunia ini, Anda harus jadi man and woman of purpose. Anda harus punya visi, Anda harus punya tujuan, katakan amin. Karena apa? Visi dan tujuan itu adalah bahasa universal. Itu adalah bahasa universal, jangan pernah Anda erase itu. Saudara, karena siapapun Anda, apapun profesi dan pekerjaan Anda, visi itu adalah bahasa universal. Tanpa visi Anda tidak pernah mencapai apapun. Tanpa visi Anda tidak pernah berkembang, Anda tidak pernah pergi, saudara, kemanapun. Anda tidak pernah menjadi lebih besar dari apa yang Anda berani impikan atau visikan. Tapi pertanyaannya, banyak orang hanya mengandalkan ide mereka sendiri yang berasal dari akal mereka. Tapi kita berbeda, kita punya Roh Kudus, katakan amin.
Itu sebabnya kita perlu bawa segala sesuatu di dalam doa. Bawa pekerjaan Anda di tahun ini, bawa keluarga Anda di tahun ini di dalam doa. Minggu depan, per 12 Januari, hari Minggu itu adalah minggu malam start kita puasa. Selama 21 hari. Gunakan kesempatan puasa ini bukan cuma sekedar tradisi yang rutin, yang Anda lakukan itu take it for granted. Ya sudahlah, ya puasa, Anda asal-asalan puasanya. Saudara, Anda puasanya juga pokoknya sekedar gak makan, gak minum. Itu namanya diet. No, Anda harus punya tujuan. Bawa keluarga saudara. Bawa rumah tangga Anda. Bawa keuangan Anda. Bawa pekerjaan Anda. Bawa itu di dalam doa dan puasa. Saudara, terbukalah kepada apapun yang Roh Kudus nyatakan. Entahkah itu dalam sebuah ayat, dalam sebuah pengertian, sebuah pewahyuan, sebuah dorongan. Jadikan itu sebuah visi. Saudara, apa visi keluarga saudara? Apa visi keuangan Anda? Apa visi di dalam pekerjaan Anda? Jangka panjang, jangka pendek. Apa visi pribadi Anda untuk pelayanan saudara di dalam gereja? Anda harus punya goal di masa depan. Seorang hamba Tuhan bernama Helen Keller yang buta dan tuli, saudara. Dia ditanya, dia buta kayaknya, nggak tuli, buta ya Helen Keller. Apa seseorang yang lebih buruk daripada buta dan tuli? Dia ngomong begini, yaitu seseorang yang punya mata, tapi dia nggak punya visi. Itu orang yang nggak punya visi, dia nggak akan kemana-mana. Bahkan di dalam Alkitab, satu kali saudara Daniel itu diminta menafsirkan mimpi oleh Raja Belshazzar. Dia bermimpi, tapi dia minta supaya dia nggak dibujuk, dia nggak dibohongin. Dia minta semua orang-orang pintar itu bukan hanya menafsirkan mimpinya, tapi mengatakan aku mimpi apa. Karena mimpinya itu menggelisahkannya. Semua orang gak ada yang berani kecuali Daniel. Saudara, itu menjadi sebuah simbol. Saudara, bahkan raja itu memberikan sebuah hukuman. Kalau kamu tidak bisa memberitahu aku mimpi apa dan memberikan aku artinya, kamu akan dipenggal-penggal. Dan rumahmu akan dijadikan timbunan puing. Dengan kata lain, itu adalah sebuah pernyataan profetik. Kalau Anda nggak punya visi, kalau Anda nggak punya impian yang berasal daripada doa, saudara, hidup Anda akan hancur. Makanya Amsal berkata, when there is no vision, the people perish. Ketika nggak ada visi, maka umatku binasa, umatku hancur. Saudara, ini waktunya saudara mencari Tuhan di awal tahun ini. Tanyalah kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Saudara. Lalu tangkap kira-kira apa rencana Tuhan, impian Tuhan, kehendak Tuhan untuk aspek-aspek kehidupan Anda. Aspek rohani, di dalam keluarga, hubungan, pekerjaan, pelayanan, dan sisanya itu hal-hal yang berubah hobi dan sebagainya. Apa visi Anda? Anda perlu menuliskannya. Saudara, sayang sekali banyak anak Tuhan, orang dunia jauh lebih tahu daripada anak Tuhan. No. Anak Tuhan, Anda harus punya visi. Katakan amin. Dunia yang terbentuk sekarang itu terbentuk karena sebuah impian. Kalau nggak ada gara-gara dua orang bersaudara yang bernama Wright Brothers, kita nggak bisa menikmati yang namanya pesawat terbang. Ada dua orang bermimpi manusia bisa terbang. Padahal ayahnya yang pendeta berkata mustahil manusia bisa terbang. Tapi mereka berdua punya impian manusia satu kali bisa pergi ke tempat lain. Mereka bisa terbang. Mereka menciptakan yang namanya pesawat terbang. Kita bersyukur. Hari ini kita bisa punya handphone. Kita bisa berkomunikasi dengan orang walaupun kita berbeda jarak. Karena ada seorang yang pernah bermimpi yaitu Alexander Graham Bell. Saudara, bermimpi menciptakan alat telekomunikasi. Kita bersyukur kita punya lampu. Saudara, karena ada seseorang yang bermimpi, siapa namanya? Nah, bermimpi dengan 5.000 kali percobaan kalau nggak salah.
menciptakan bola lampu. Dunia yang kita hari ini nikmati, itu adalah hasil dari impian-impian orang lain, saudara. Sebelum Anda bisa melihatnya jadi kenyataan, Anda harus berani bermimpi. Kalau Anda mau jadi cemerlang, kalau Anda mau jadi terang, bersinar di dunia ini, kalau Anda mau hidup dengan spirit of excellence, pertama-tama bawa itu di dalam doa. Dan apa janji Tuhan? Coba perhatikan, ini janji Tuhan. Kalau Anda mencari Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, perhatikan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan. Tuhan gak ngomong, aku mengetahui rancangan-rancanganmu. Enggak. Tapi aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai siapa? Kita. Mengenai hidup kita. Mengenai pekerjaan kita. Mengenai keluarga kita. Tuhan yang pegang rencana-rencana Allah tentang hidup kita. Tuhan gak berkata, aku tahu rencana-rencanamu. No. Tuhan tahu rencana-rencananya atas hidup kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rencana kita bisa rencana yang menuju kecelakaan. Tapi rencana Tuhan tidak pernah rencana kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita kepengen ini, tapi kita melewatkan ayat-ayat berikutnya. Ayat berikutnya dikatakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Next. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, perhatikan ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Ayat yang berikutnya, saudara. Oke, sampai sini, sorry. Oke, sampai sini. Saudara, dikatakan kalau kamu berseru untuk berdoa, kalau kamu mencari dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Dan kalau kita menemukan Tuhan, maka semua rancangannya yang ada padanya tentang kita akan diberitahukan kepada kita. Katakan amin. Yeremia kalau gak salah 3:3, berserulah kepadaku, aku akan memberitahu hal-hal yang akan terjadi ke depan. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita tanya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan janji lewat firman-Nya. Kalau kita berseru, Tuhan akan memberitahu rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan disitulah Anda akan memiliki visi. Visi itu pertama-tama tidak lahir dari ambisi. Tidak lahir hanya dari keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Saudara, visi yang sejati itu harus lahir dari Tuhan menyatakan hati dan kehendaknya atas hidup kita, di dalam hati kita. Itulah sebabnya ketika Roh Kudus disurahkan, salah satu buahnya adalah orang-orangmu yang muda akan mendapatkan visi, anak-anakmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi. Itu adalah salah satu buah daripada pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, dia akan menyatakan visi, dia akan menyatakan kehendaknya, dia akan menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau Anda adalah jemaat di bawah sebuah kepemimpinan yang memiliki visi, beruntunglah Anda, bersyukurlah Anda. Kita bersyukur kita berada di dalam gereja yang memiliki visi. Dan pemimpin kita memberikan kita visi. Kenapa? Karena ketika sebuah gereja, sebuah pemimpin, seorang pendeta punya visi, itu menggambarkan kemana jemaat akan dibawa. Katakan amin. Dan bersyukur kalau kita ini punya pemimpin yang punya visi, karena kita yang menikmati kesejahteraannya. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, jemaat itu layak untuk mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki visi. Kalau Anda CGL,
Anda coach, Anda TL. Anda harus menggumuli apa visi dan kehendak Tuhan. Sekalipun ada visi gereja yang lebih besar, visi gembala yang lebih besar. Anda harus berdoa, kira-kira jemaat atau member CG, domba-domba Allah yang Tuhan percayakan di bawah penggembalaanku. Apa yang Tuhan mau bentuk? Mau Tuhan bawa kemana? Saudara, Anda harus sampaikan itu kepada mereka. Katakan amin. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, saya melihat ada banyak pelayanan yang bertumbuh atau tidak bertumbuh. Itu tergantung dari apakah gembalanya punya visi atau tidak. Coba perhatikan semua orang sukses. Mereka mungkin bahasa mereka berbeda-beda, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka ada yang berkata, aku punya tujuan, aku punya sasaran, aku punya goal, aku punya mimpi, aku punya visi. Apapun bahasa mereka, mereka punya satu kesamaan. Mereka punya gambaran di depan akan seperti apa, akan mencapai apa. Sesuatu yang ada di depan, itulah sebuah visi. Amin saudara. Kalau Anda mau bersinar terang, Anda harus bawa segala sesuatu, beban itu ke tangan Tuhan terlebih dahulu. Karena disitulah Anda akan memperoleh visi dan kehendak Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Nehemia? Saya perhatikan saudara di poin kedua, coba kita baca di ayatnya yang ke-11. Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat 18. Perhatikan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan siapa saudara? Allahku dalam hatiku. Nehemia itu menangkap hati Allah. Menangkap rencana Allah, menangkap visi Allah dalam hatinya. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun para pemuka, para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka atau ketika ku komunikasikan visi itu, ku impartasikan visi itu kepada mereka. Betapa murah tangan Allahku melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu, yang pertama Anda perlu berdoa. Yang kedua, saudara, Anda perlu munculkan. Excellent itu adalah bekerja dengan rencana yang jelas. Katakan bekerja dengan rencana yang jelas. Banyak orang tidak mencapai apapun bukan karena dia nggak punya potensi, bukan pula dia nggak punya visi. Tapi kenapa sekalipun dia punya visi, tapi kenapa kok dia tidak mencapai apapun? Karena dia gagal mengubah visi itu menjadi sebuah rencana yang mereka bisa jadwalkan atau jabarkan dengan konkret. Katakan rencana. Ini kelihatannya simple, tapi banyak orang Kristen tidak melakukannya. Banyak kita tidak melakukannya. Banyak kita ini cuman hanya berhenti sebatas kita menerima visi, menerima pewahyuan daripada Tuhan. Tapi dia gak mengubah visi dan pewahyuan itu jadi sebuah rencana yang spesifik. Menjadi rencana kerja.
Saya mementor beberapa teman-teman hamba Tuhan dan beberapa gereja lokal. Melalui pengamatan, saya melihat ada banyak gembala itu punya visi. Tapi mengapa mereka mengalami stagnasi? Kenapa beberapa teman-teman melihat at the end of the year, sekalipun ada banyak acara, sekalipun ada banyak aktivitas, tapi mengapa mereka tidak bertumbuh? Pelayanan tidak bertumbuh. Setelah saya selidiki, sebagian besar dari mereka punya visi, tapi mereka gagal menjabarkannya dalam sebuah rencana kerja selama setahun. Saudara, mereka gagal melakukan penjadwalan. Mereka gagal melakukan rencana. Nehemia, setelah dia berdoa, Alkitab katakan dia menangkap isi hati Tuhan, rencana Tuhan di dalam hatinya. Katakan amin. Tapi dia gak berhenti di situ. Dia pergi ke lokasi. Dia pergi melalui pintu gerbang Lebak, melalui pintu gerbang Ular Naga. Dua-duanya terlihat menikmati pekerjaan mereka. Tapi ketika 3 jam berlalu, ternyata mereka berdua memiliki hasil yang berbeda. Michael hanya menghasilkan serutan kayu, sedangkan Kevin menghasilkan sebuah patung elang yang sangat indah yang terbuat dari pahatan kayu. Di mana letak perbedaannya? Persamaannya, mereka sama-sama punya hati, mereka enjoy di dalam melakukan pekerjaannya, mereka tekun, mereka tidak menyerah di tengah jalan. Saudara, mereka bahkan, saudara, sama-sama diurapi. Persoalan banyak orang Kristen sekarang itu bukan karena gak diurapi, bukan juga gak punya hati. Gak punya ketulusan. Persoalan mereka adalah mereka tidak punya visi. Bedanya Michael dengan Kevin, Michael hanya sekedar mengerat, tapi ini gak punya gambaran akhir. Mau dijadikan apa ini balok kayu, sehingga Michael hanyalah mengerat dan mengerat. Sedangkan Kevin sama-sama mengerat, tapi dia punya gambaran akhirnya. Menjadi seperti apa nanti bongkahan kayu ini. Dan dia punya strategi atau metode rencana menuju ke sana itu harus mengerat apanya dulu. Sehingga Kevin menghasilkan sebuah mahakarya yang indah. Perbedaannya letaknya pada visi dan rencana. Katakan visi dan rencana. Percuma Anda punya visi tapi gak punya rencana. Saudara. Percuma juga gak mungkin Anda punya rencana tanpa memiliki visi. Dua-duanya harus ada. Katakan amin. Sangat sederhana, ini praktikal. Anda bisa terapkan itu dalam kerohanian. Anda bisa terapkan itu dalam keluarga. Anda bisa terapkan itu dalam pekerjaan. Di dalam CG pelayanan. Anda juga bisa terapkan ini bahkan untuk kesehatan saudara. Saya mau kasih contoh. Banyak orang punya visi, di tahun yang baru aku mau punya visi, tahun ini aku mau langsing. Itu baik. Itu bagus. Mau langsing. Saudara, pertanyaannya, kenapa orang yang punya visi langsing gak kunjung langsing? Malah langsung. Why? Sederhana. Dia gak bisa menjabarkan visi itu menjadi sebuah rencana yang spesifik. Bagaimana menjadikan sebuah rencana yang terukur? Saudara, pakailah analogi SMART atau SMART. Yang pertama, visi ingin langsing itu terlalu broad, terlalu umum. Saudara, S-nya itu namanya Anda harus spesifik. Anda harus tuliskan dalam sebuah rencana. Anda mau turun berapa kilo itu harus ada angkanya. Katakan sekarang Anda 75 kilo. Ini sekarang, saya berat badan sekarang 7, saya ini 75. Loh kok berat amat Pastor Puji? Mungkin berat dosa saya lama. No. Misalnya saya mau lebih langsing, berarti saya harus tentukan saya turun berapa kilo. Katakanlah saya mau turun 8 kilo. Saya mau turun menjadi 67 kilo. Anda harus tulis spesifik. Turun 8 kilo dari 75 ke 67. Catat.
M, measurable. Measurable-nya di mana? Anda harus bisa mengukur dari 75 ke 67 itu harus bisa diukur. Anda catat di situ. Aku mengukurnya itu dengan apa? Dengan mingguan. A, achievable enggak? Berarti selama seminggu Anda harus turun berapa kilo? Anda cek. Ternyata ini targetku. Seminggu aku harus turun 0,5 kilo. Lalu bagaimana caranya achievable? Dengan cara aku olahraga seminggu itu 4 kali. Minimum 30 menit. Untuk turun 0,5 kilo per minggu. Lalu apa? R-nya itu realistis. Apa yang realistis Anda lakukan? Saudara, Anda menjaga pola makan. Contoh, aku akan skip makan pagi dan makan terakhirnya itu jam 6 sore. Berarti Anda punya jendela makan itu lunch dari jam 12 sampai jam 6 sore. Itu jendela Anda makan. Dan aku makan, metodenya adalah saya makan apapun tanpa nasi putih misalnya. Anyway, saya ini bukan nutrisionis, jadi kalau saya salah jangan, saya terapkan yang Pastor Puji ngomong kok gagal. Saya bukan nutrisionis, tapi at least saya dengan pemikiran awam, pokoknya nggak makan nasi gitu aja. Tapi saya skip makan pagi, dan kalau bisa, ya seminggu itu paling tidak 5 hari itu saya makan itu nggak di atas jam 6. Berarti Anda skip makan malam. Jendelanya itu cuman makan apapun boleh. Kecuali nasi. Gitu. Kalau nasi saya blender gimana saya minum? No. Oke, lalu T-nya apa? Harus ada timetable-nya atau time bound-nya. Berapa lama Anda melakukannya? Misalnya Anda tulis di situ targetnya itu 3 bulan kah, 4 bulan kah? Coba Anda hitung. Kalau Anda turun 0,5 kilo untuk 8 kilo, berarti kalau 0,5 kilo seminggu berarti 8 Anda butuh berapa? 16 minggu, betul ya? Nah itu berapa bulan 16 minggu? 4 bulan. Nah kalau Anda bisa tuangkan itu dengan spesifik, lalu Anda buat planning kapan Anda olahraga. Jendela makan, pola makan Anda atur. Anda bisa ngukur targetnya adalah per minggu turun 0,5 kilo. Saya yakin kalau Anda punya rencana kerja, Anda akan mencapai turun 8 kilo. Saudara. Jadi visi itu gak boleh, aku mau jadi berkat. Iya, jadi berkat itu apa? Aku mau langsing, oke, aku mau langsing, tapi itu terlalu umum. Anda harus bisa tuangkan itu di dalam rencana kerja. Katakan amin. Itulah yang membedakan orang yang berhasil dengan orang yang gagal. Orang yang sukses dengan yang tidak. Saudara, kalau Anda mau bersinar di dalam pekerjaan Anda, di luar sana, Anda harus kuasai skill ini. Katakan amin. Ini itu bahasa universal. Anda harus punya visi. Anda harus punya purpose. Anda harus punya tujuan hidup. Pastor Puji kok aku nggak tahu tujuan hidupku apa. Kalau Anda serius mencari Tuhan, Tuhan akan memberitahu. Kenyataan kalau sampai hari ini Anda bingung tujuan hidup Anda dan panggilan hidup Anda atau visi, itu adalah menggambarkan Anda kurang serius mencari Allah. Kalau Anda serius, Tuhan akan memberitahu. Karena itu tertulis di dalam Bible kita. Katakan amin. Lalu yang kedua, Anda perlu kuasai, Anda harus terjemahkan itu dalam rencana konkret. Tapi Pastor Puji, saya ini gak pandai membuat rencana. Saya itu sering ngajar Bapak Ibu. Ngajar para pemimpin. Khususnya untuk cell group atau mengembangkan gereja. Banyak gembala itu, mereka itu gak pede membuat rencana. Jadi mereka itu menunggu membuat rencana sampai rencana mereka itu bagus, baru mereka jalan, tapi itu 2 tahun kemudian. Dengar baik-baik. Anda gak perlu rencana yang sempurna.
Anda cukup, saudara, beranilah di dalam doa Anda menuliskan rencana. Saudara, walaupun itu mungkin biasa, sederhana, itu jauh lebih baik. Lebih baik Anda punya rencana yang tidak sempurna, rencana yang sederhana tapi Anda lakukan sekarang, ketimbang Anda menunggu punya rencana sempurna tapi baru Anda lakukan 2 tahun lagi. Lebih baik sekarang Anda rencanakan. Sebisa mungkin gak harus terlalu sempurna. Apalagi zaman sekarang, saudara, di zaman AI atau di zaman di mana Anda bisa punya banyak informasi, Anda bisa belajar bagaimana menyusun rencana. Katakan amin. Dari situlah Bapak Ibu, visi yang ilahi yang Tuhan tanamkan di dalam hati, ketika dituangkan di dalam sebuah rencana, itu akan membuahkan keberhasilan. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat Nehemia ini menonjol? Coba perhatikan di ayatnya yang Nehemia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kita nggak usah baca semuanya. Ketika Sanbalat, Tobia, dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Coba lanjut ayat 4. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku dengan membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa dan Gashimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak oleh sebab membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti itu yang kau sebut gak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Munculkan poin yang ketiga. Kalau Anda mau excellent, Anda harus belajar untuk fokus. Anda harus belajar untuk menjaga fokus sampai Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Tahukah saudara, apa yang membuat orang gagal padahal dia punya visi, punya rencana. Tapi kenapa kok gagal? Karena visi, rencana harus ditambahkan dengan fokus. Katakan fokus. Saudara, membangun tembok Yerusalem itu gak mudah. Musuh-musuh daripada Nehemia itu banyak. Paling tidak ada beberapa nama yang terkenal, Sanbalat, Tobia. Yang pertama, Sanbalat, Tobia itu merendahkan dan mengejek visi. Mentertawakan, mencemooh. Nanti kamu bangun, nanti kalau ada anjing lewat, roboh tembok itu. Menyebut pekerjaan itu mustahil. Lalu mereka mengintimidasi dengan ancaman kekerasan. Mereka merencanakan kekerasan untuk membuat pekerjaan berhenti. Mereka menyebabkan ketakutan internal. Mereka menakut-nakutin, melemahkan semangat daripada orang-orang yang membangun. Mereka mengalihkan fokus dengan cara apa? Melalui undangan palsu. Ketemu dengan kami berunding. Tapi Yeremia lagi-lagi berkata, untuk apa kami menghentikan pekerjaan gara-gara aku datang turun kepadamu. Aku sedang melakukan pekerjaan besar. Mereka kirim lagi surat-surat sambil memberikan hasutan. Ya, berkata bahwa ada desas-desus, ini pembunuhan karakter. Ada orang yang menyebut kamu ini mau jadi raja, kamu ingin mempromosi dirimu sendiri, bla 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 bla. Nehemia tidak menghiraukan, itu isapan jempol.
Nehemia dibunuh karakternya. Belum lagi kalau Anda baca di ayat berikutnya. Mereka dijebak menggunakan manipulasi rohani. Ada orang mau membunuh kamu, kamu sembunyi aja di bait Allah. Nehemia tahu kalau dia masuk ke bait suci, dia melanggar, dia berdosa kepada Tuhan. Dia akan mendapatkan hukuman, saudara. Akibatnya apa? Nanti dia kehilangan wibawa. Belum lagi tekanan-tekanan psikologis yang lain. Saudara, tapi satu, Nehemia fokus, katakan fokus. Saudara, ada banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita. Untuk membuat pekerjaan kita berhenti. Kalau saya gembala, tahukah saudara, salah satu untuk saya melihat visi saya tergenapi, visi Tuhan dalam gereja ini tergenapi adalah saya belajar untuk berkata tidak. Saya belajar untuk berkata tidak kepada banyaknya program-program yang mungkin bagus, tapi itu mungkin tidak sejalan dengan visi. Kenapa ada banyak perusahaan yang besar kemudian menjadi decline? Kenapa ada gereja yang besar kemudian menjadi decline? Karena ketika mereka itu besar, apalagi mereka itu, saudara, sudah semakin makmur, akibatnya apa? Ada godaan untuk melakukan banyak hal. Ada godaan untuk menjawab semua kebutuhan. Akibatnya apa? Kita punya banyak aktivitas, kita punya banyak acara, tapi kita tidak mencapai apapun. Bedakan antara movement dengan progress. Anda bisa kelihatannya bergerak banyak acara, tapi sebetulnya Anda tidak mengalami progres apapun. Kenapa? Karena apapun semua yang Anda lakukan tidak fokus. Tidak fokus di dalam penggenapan visi. Anda harus berani berkata tidak. Katakan amin. Anda harus berani menolak terhadap any distractions. Terhadap segala tawaran-tawaran yang bahkan mungkin kelihatannya itu baik. Belajar untuk fokus, itulah sebabnya Alkitab berkata, apapun yang kau perbuat, lakukan dengan segenap hati. Itu bukan hanya bicara soal your whole heart, tapi itu juga bicara Anda harus fokus. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, Anda harus latih diri Anda untuk fokus. Fokus. Sama seperti kalau Anda mau bodybuilding gitu ya. Kalau Anda nggak fokus, nggak pernah jadi otot. Saudara. Saya bukan bodybuilder, saudara. Saya cukup bahagia dengan otot segini. Ya, nanti kalau saya jadi kayak bodybuilder nanti Anda ngeri. Ini pendeta atau Hulk. Anyway, saudara. Belajar untuk fokus. Ada kuasa di dalam fokus. Kita tahu ketika Anda belajar untuk fokus, Anda sedang save your energy. Untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya tidak penting untuk penggenapan visi. Inilah rahasia. Sehingga Alkitab berkata, maka pekerjaan itu selesai dalam waktu 52 hari. Dia membungkam semua musuh-musuhnya. Amin, saudara. Saya juga pernah ada dalam situasi yang gak mudah di dalam pelayanan. Saudara, jadi pendeta atau jadi pemimpin itu gak mudah. Seperti Anda kalau nanti jadi pemimpin perusahaan atau pemimpin sel group, pemimpin di dalam gereja, itu gak mudah. Kenapa? Akan ada banyak suara. Suara yang berkata, kenapa kok Pastor Fuji itu terlalu kurus, jangan-jangan Pastor Fuji ini gak diberkati. Ini cuman pengandaian. Pastor Fuji kok sekarang gemukan ya, waduh pasti Pastor Fuji jarang berpuasa dan berdoa. Saudara, orang itu bisa ngomong apapun. Bapak Ibu. Orang bisa ngomong bahkan mengarang itu mengarangnya terlalu bebas. Kalau Anda itu gampang tertrigger dengan omongan orang, lalu Anda kejar ekornya, Anda sibuk mengklarifikasi ke sana sini, Anda akan kehilangan fokus. Bapak Ibu, tidak semua ucapan Anda tanggapi. Save your energy, save your time. Karena Anda punya energi terbatas, Anda punya waktu terbatas. Tidak untuk ngurusin, saudara, hal-hal yang seperti itu. Tanggapi seperlunya yang memang perlu Anda tanggapi.
Sisanya, saudara, Anda harus tahu ada banyak hal yang bengkok. Itu mungkin tidak akan pernah bisa diluruskan. Kecuali satu, Anda fokus dan biarkan hasil yang berbicara. Katakan amin. Saya pernah terjebak dengan situasi yang sama long time ago. Saudara, banyak panah-panah api ditujukan kepada saya. Banyak perkataan ini dan itu, saudara. Awalnya saya pernah kejar itu, coba ketemu sama ini, coba klarifikasi, coba jelaskan. Dari situ saya paham, orang yang percaya kepadamu tidak butuh penjelasan. Tapi orang kalau sudah gak percaya sama Anda mau jelaskan sampai ludah Anda kering, mereka tetap tidak akan percaya. Lebih baik Anda diam dan fokus kerjakan visi. Saudara, nanti saudara, ada hal-hal yang memang gak bisa lurus, gak bisa lurus, biarkan mereka di dalam kebenaran diri sendiri. Satu hal, Anda jawab dengan hasil. Anda jawab dengan visi yang tergenapi. Anda jawab dengan bukti, katakan amin. Itulah yang perlu Anda lakukan kalau Anda mau berhasil di dunia ini, di tempat kerja. Mungkin ada orang bisa membunuh reputasi Anda. Mungkin ada orang bisa menuduh Anda yang bukan-bukan. Mungkin ada orang yang mengatakan ini dan itu. Saudara, jangan biarkan itu semua mendistract Anda dari pekerjaan yang seharusnya Anda kerjakan. Katakan amin. Bahkan mungkin ada orang-orang memperlakukan Anda gak adil. Anda bekerja tapi kredit diberikan kepada orang lain. Anda bekerja keras, ide dari Anda tapi yang dapat promosi orang lain. Yang dapat kredit orang lain. Anda bekerja tapi kontribusi Anda tidak diperhitungkan atau bahkan tidak dianggap kecil. Saudara, jangan itu mengubah saudara. Tetap berikan yang terbaik sekalipun Anda diperlakukan tidak baik. Jangan berubah jadi asal-asalan karena Anda kecewa. Jangan berubah dan menurunkan standar saudara gara-gara Anda terluka. Saudara, yang satu Anda harus lakukan, Anda harus fokus kerjakan dengan sebaik mungkin apapun yang ada di tangan saudara. Biarkan nanti hasil yang akan berbicara. Katakan amin. Orang bisa ngomong apapun, as long Anda tidak kehilangan karakter. Reputasi bisa berubah-ubah tergantung siapa yang menghembuskannya. Reputasi itu adalah apa pandangan orang terhadap dirimu. Tapi karakter itu bicara soal siapa dirimu bahkan ketika orang tidak melihatnya. Jangan kehilangan karakter. Jangan kehilangan kualitas. Katakan amin. Jangan turunkan standarmu bekerja. Strive for excellence. Kerjakan hal-hal kecil dengan hati yang besar. Kerjakan sebaik mungkin. Berikan yang terbaik. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan layak menerima yang terbaik. Bukan seperti untuk manusia. Kalau Anda bisa lakukan itu di tengah-tengah bahkan situasi sulit. Bahkan Anda disalahpahami. Bahkan dinilai yang bukan-bukan. Nanti as long Anda bisa fokus. Di ujungnya Bapak Ibu. Akan ada pembelaan Tuhan. Akan ada peninggian daripada Tuhan. Hasil yang akan berbicara. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.